Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hadis yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni hadis tentang niat. Rasulullah SAW bersabda, An Amiril Mu'min Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya wa yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya teman-teman semuanya, dari Amirul Mukmin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena seseorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada yang ia niatkan tersebut. Teman-teman semuanya, adapun penjelasan hadis pertama, yakni hadis tentang niat ini, dalam Arba'in An-Nawawi diriwayatkan Umar bin Khattab menjelaskan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan niat yang ia tanamkan. Contoh yang ia berikan adalah hijrah. Jika hijrah dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika dilakukan demi kepentingan dunia atau tujuan pribadi, maka balasannya sebatas tujuan tersebut, yakni tentang dunia dan juga yang lainnya. Hadis ini menegaskan bahwa niat merupakan dasar diterima atau tidaknya suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai suatu perbuatan tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriah saja, tetapi terutama dari tujuan yang ada dalam hati kita. Dua orang dapat melakukan amalan sama, tapi memperoleh pahala yang berbeda. Karena apa? Karena perbedaan pada niat tersebut. Nah, kaidah ini berlaku untuk seluruh amal, baik ibadah kita maupun aktivitas kita sehari-hari, seperti bekerja dan juga menuntut ilmu sebagaimana kita mahasiswa. Adapun pada hadis ini mengajarkan bahwa niat adalah syarat diterimanya ibadah, dan setiap ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Aktivitas duniawi dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT, menjadikan dasar kaidah fikih al-umur fi maqasidiha. Setiap perkara tergantung pada tujuannya atau pada niatnya, serta mendorong setiap muslim untuk selalu bermuhasabah dan meluruskan niatnya sebelum kita berangkat pada suatu amalan. Baik, penutup dari saya untuk teman-teman semuanya, dapat kita simpulkan bahwa hadis tentang niat ini merupakan salah satu hadis yang pokok dalam Islam, karena mengajarkan kita niat adalah ruh bagi setiap amal. Amalan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah SWT akan bernilai ibadah dan memperoleh pahala, sedangkan amalan tanpa niat yang benar tidak memiliki nilai di sisinya. Oleh sebab itu teman-teman, setiap muslim hendaknya senantiasa menjaga dan juga meluruskan agar seluruh aktivitas hidup kita menjadi ibadah yang mestinya diterima oleh Allah SWT. Demikian pesan singkat dari saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.